warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua yang berkewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Itu dulu, mudah-mudahan sampai ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya memenuhi hak saya untuk mengajukan peradilan atas ketersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya, satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Dan berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu jurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Jurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu, karena ada MOU yang kita jadikan pegangan sehingga lahir KMA itu MOU. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, ini lumayan panjang nih saya ngomong ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ini pelajaran bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan. Ya, bahwa kebijakan yang diambil meskipun itu dengan melakukan pertimbangan kemanusiaan, ya, belum tentu tidak dipersoalkan. Tetapi itu tidak boleh membuat para pemimpin kita ini takut mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Indonesia tidak bisa dibangun dengan pemimpin-pemimpin yang takut. Saya kira itu. Terima kasih, mohon doanya kawan-kawan semua, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Terima kasih. Ini pelajaran bagi setiap pemimpin dalam mengambil kebijakan. Ya, bahwa kebijakan yang diambil meskipun itu dengan melakukan pertimbangan kemanusiaan, ya, belum tentu tidak dipersoalkan. Tetapi itu tidak boleh membuat para pemimpin kita ini takut mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Indonesia tidak bisa dibangun dengan pemimpin-pemimpin yang takut. Saya kira itu. Terima kasih, mohon doanya kawan-kawan semua, selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama tentu saya harus menyampaikan dulu rasa terima kasih atas dukungan yang sahabat-sahabat, kawan-kawan semua berikan kepada saya atas apa yang hari ini menimpa saya. Yang kedua, saya ingin mohon doa sekaligus kepada semuanya. Nanti hari Selasa, insya Allah tanggal 24 Februari, sidang pra-peradilan yang kami ajukan akan mulai digelar. Mudah-mudahan saya mohon sekali lagi doa untuk semuanya. Pra-peradilan yang kita ajukan ini bisa tegak di atas keadilan dan hasilnya sesuai dengan apa yang kami semua harapkan. Yang ketiga, kawan-kawan semua, tadi Pak Agung sudah menyampaikan panjang kali lebar, saya tidak usah mengulang. Saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang kemudian saya ambil sebagai sebuah kebijakan yang kemudian dikriminalisasi ini, akibatnya itu bukan hanya kepada saya sendiri, tetapi juga kepada bangsa dan negara ini. Kenapa begitu? Karena akibat dari kriminalisasi kebijakan yang saya buat, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan takut mengambil kebijakan yang kurang lebih sama.
Jadi jika di tahun 2024 kita berani mengambil kebijakan atas penempatan 20.000 jamaah haji tambahan yang secara teoritik dan matematik itu agak susah ditempatkan di Saudi sana dalam proses ibadah haji, tapi dengan segala daya upaya kita berani melakukan itu. Dan sekali lagi, keberanian mengambil kebijakan itu yang hari ini menjadi masalah hukum. Dan saya sudah tekankan sekali lagi bahwa akibat dari ini, dari proses kriminalisasi ini, bukan hanya kepada saya pribadi, tetapi juga kepada bangsa dan negara ini. Pemimpin-pemimpin berikutnya akan takut mengambil kebijakan. Dan sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, anak-anak muda semua, negara ini tidak pernah dibangun oleh orang-orang yang takut. Negara ini besar, negara ini tegak berdiri karena didirikan oleh orang-orang yang berani. Orang-orang takut tidak akan pernah bisa membangun negara ini. Saya bukan manusia super, meskipun orang waktu saya masih dinas di Kementerian Agama manggilnya Gusman, mungkin saudaranya Superman. Tapi saya bukan manusia super, saya manusia biasa. Saya manusia yang tiap hari ditunggu anak istri saya untuk kembali pulang ke rumah. Dan hari ini saya harus menghadapi ujian yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya atas pertimbangan menyelamatkan jamaah haji Indonesia. Saya bilang kepada anak istri saya, jika menyelamatkan jiwa jamaah haji Indonesia bayarannya adalah ini, maka saya siap menerimanya. Tetapi saya ingin diperlakukan dengan adil. Hukum di Republik ini harus ditegakkan secara seadil-adil. Hukum harus ditegakkan berdasarkan kebenaran, bukan karena opini. Saya menurut dari apa yang saya ambil sebagai sebuah keputusan, sebagai sebuah kebijakan untuk menyelamatkan jamaah haji Indonesia yang harus berakhir menjadi status tersangka seperti sekarang ini, udahlah, untuk menyelamatkan jamaah haji Indonesia saya akan hadapi. Tapi saya minta, saya bermohon tentu saja proses hukum yang akan saya hadapi ini benar-benar ditegakkan di atas norma-norma keadilan, bukan prasangka, bukan fitnah, apalagi framing. Saya siap akan hadapi. Dan mudah-mudahan keberanian ini juga menular kepada pemimpin-pemimpin yang akan datang. Jadi kalau sekarang kita lihat bagaimana jamaah haji sejak 2025 setelah 2024 tidak ada lagi jamaah haji tambahan. 2025 juga tidak ada haji tambahan. Karena apa? Karena pemimpinnya khawatir jamaah haji tambahan ini bukan menjadikan manfaat, bukan menjadikan berkah, tetapi justru menjadi masalah. Ini efek yang sangat nyata sekali dari kriminalisasi kebijakan yang dulu pernah saya lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doanya. Insya Allah saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Mohon doa kekuatan juga kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan yang paling penting, jadikan ini inspirasi buat kawan-kawan semua nih, anak-anak muda ini. Jangan pernah takut. Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang takut, karena yang takut hanya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.